Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari Universitas Muhammad Warman, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini kami akan mempresentasikan di mata kuliah Analisis dan Desain Perangkat Lunak dengan judul Penerapan Waterfall dalam Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Dokumen Surat Menyurat pada Bank BJB Kantor Cabang BSD Tangerang. Selanjutnya, ya, ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ade Ahmad Ridwan, yang kedua ada Amira Wardana Nuran, yang ketiga ada saya, Muhammad Tido Palevi, yang keempat ada Muhammad Rizky Masliah, yang kelima ada Muhammad Ramadana. Konten yang akan kami bahas di presentasi ini ada 4, yaitu 1, permasalahan, analisis permasalahan, dan desain perangkat lunaknya. Yang kedua, solusi, memberikan solusi dari permasalahan. Yang ketiga, proses analisis, deskripsi metode yang digunakan. Dan yang keempat, hasil analisis. Dan selanjutnya, saya serahkan kepada saudara Ade untuk ya, silakan. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Konsep dasar sistem manajemen dokumen manajemen memungkinkan untuk menciptakan sebuah lokasi untuk meletakkan dokumen yang telah selesai untuk kemudian dikonsumsi oleh kelompok-kelompok memiliki permission yang sesuai. Selain itu, tersedia pula kemampuan untuk mengaudit catatan perubahan suatu dokumen, memberikan sebuah tanggal kadaluarsa pada dokumen-dokumen yang harus kadaluarsa setelah suatu periode waktu tertentu. Next. Waterfall, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall strategi. Strategi ini mengisyaratkan penyelesaian tiap proses satu persatu. UML, Unified Modeling Language, salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berinteraksi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi dan mengonsumsikan rancangan mereka dengan yang lain. Next. Latar belakang. Pengolahan surat masuk, surat keluar dapat dikatakan bersifat penting karena banyak informasi yang dibutuhkan perusahaan, terlebih lagi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, data surat masuk, surat keluar harus disimpan dengan baik agar dapat memudahkan pengelolaannya. Pengelolaan surat masuk, surat keluar pada Bank BJB, kantor cabang BSD masih menggunakan cara manual, yaitu dengan melakukan pencatatan data surat ke dalam buku. Hal ini kurang baik karena apabila buku tersebut hilang, maka data surat yang ada akan ikut hilang. Next. Selain itu, pihak perusahaan juga menyimpan dokumen fisik surat ke dalam satu map dan ditempatkan pada satu rak dokumen. Hal ini juga membuat dokumen rentan hilang atau rusak dan menyulitkan pihak perusahaan dalam mencari dokumen surat yang dibutuhkan karena jumlah surat yang banyak. Keterangan data ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan antara penulis dan Bapak Afdan selaku staf bagian umum Bank BJB kantor cabang BSD pada tanggal 18 Maret 2014. Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat analisa dan perancangan sistem informasi manajemen dokumen surat masuk surat keluar pada Bank BJB kantor cabang BSD dengan menggunakan metode waterfall. Next. Ya, selanjutnya saudari Amira, saya persilahkan.
Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen dokumen surat menyurat yang berlaku di Bank BJB saat ini serta menghasilkan perancangan sistem manajemen dokumen surat menyurat dengan menggunakan waterfall. Next. Permasalahan pada Bank BJB cabang BSD Tangerang. 1. Pada Bank BJB kantor cabang BSD belum memiliki sistem pengelolaan dokumen surat yang terkomputerisasi. 2. Seluruh kegiatan pencatatan data surat yang ada masih dilakukan secara manual, yaitu dengan melakukan pencatatan pada buku. Next. Metode penelitian tahapan waterfall. 1. Pemulaan sistem pemulaan terdiri dari atas identifikasi masalah, ruang lingkup, sistem, dan tujuan sistem. 2. Analisis sistem. Next. 1. Pemulaan sistem. Pemulaan sistem terdiri atas identifikasi masalah, ruang lingkup, dan tujuan sistem. Penulis menemukan permasalahan yang ada, yaitu dengan pengelolaan surat masuk ke keluar masih dilakukan secara manual. Lingkup sistem yang dibangun ini adalah sistem informasi manajemen dokumen surat masuk dan surat keluar pada Bank BJB cabang BSD. Sistem ini hanya mencakup pada kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar seperti pencatatan data surat, penyimpanan file digital, dan laporan. Tujuan sistem dilakukan pembangunan sistem informasi manajemen dokumen surat masuk dan surat keluar, menentukan untuk apa dan untuk siapa sistem ini dibangun. Sistem informasi manajemen dokumen surat masuk surat keluar dibangun untuk memudahkan pengguna sistem agar dapat menggunakan sistem manajemen dokumen ini. Next. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem ini dilakukan pada saat sebelum dibuatnya perancangan sistem. Biasa dikenal dengan analisis sistem berjalan sehingga diketahui permasalahan serta apa saja yang dibutuhkan sehingga dibuat analisis sistem. Di analisis sistem ini ada 2 tahap, yaitu analisis sistem berjalan dan analisis sistem susulan. Next. Selanjutnya untuk saudara Ramadana, saya Ya, persilakan. ini ada yang pertama yaitu analisis sistem berjalan, di mana proses pengelolaan surat dimulai saat surat masuk di sekretaris dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dalam buku. Setelah itu surat yang ada akan diberikan cabang dilakukan divisi, proses divisi memberikan bar deposisi. Selanjutnya pemimpin atau pimpinan cabang meneruskan surat masuk pada manajer kerja dan kemudian diberikan kepada unit kerja. Sedang proses luar mulai dari kerja kemudian luar tersebut diturunkan kepada pemimpin atau pimpin cabang diberikan setujuannya. Okay, next. Nah, yang kedua ada analisis sistem usul. Pada sistem usulan ini surat masuk mendatang selanjutnya diliputi satu sistem oleh sekretaris yang berupa data butuhkan. Kemudian pimpinan melakukan tindakan di posisi terhadap surat yang masuk. Surat yang masuk ini tersebut ditunjukkan kepada manajer dan staf unit terkait. Kemudian staf unit kerja mengirim data surat keluar pada sistem selanjutnya dilihat oleh pimpinan cabang, manajer, unit kerja, dan sekretaris. Sekretaris kemudian melakukan pengiriman surat ke 7. Apabila pemimpin ingin melihat laporan data surat masuk dan surat keluar, pimpinan cabang dapat memilih menu laporan di dalam sistem kemudian laporan tersebut. Oke, next. Nah, kemudian ada di desain sistem perancangan sistem.
menggunakan diagram Unified Modeling Language atau UML, yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Diagram, dan Sequence Diagram. Nah, yang pertama ada Use Case Diagram, kedua ada Activity Diagram, kemudian ada Sequence Diagram, keempat ada Design Database, dan kelima adalah PES. Oke, next. Nah, berikut adalah tampilan dari sebuah use case yang menjelaskan interaksi antar aktor dengan sistem yang sedang direncanakan. Ada dalam diagram perlu diantara untuk identifikasi aktor dan identifikasi use. Oke, next. Oke, selanjutnya Saudara Rizky Mas ya, saya persilahkan. Ada activity diagram untuk deskripsikan logika prosedural, proses bisnis dan aliran kerja. Butuhkan activity diagram seperti terlihat pada gambar I. Et al atau penerapan waterfall, Jurnal Science, Teknologi dan Industri, volume 12, nomor 1, Desember 2014, pp 129 sampai 134 menunjukkan salah satu activity diagram. Next. Selanjutnya ada sequence diagram. Digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario seperti gambar di samping yang menunjukkan salah satu sequence diagram. Next. Selanjutnya ada desain database. Salah satu perancangan database pada sistem ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut, yang mana merupakan database user. Next. Selanjutnya ada desain interface. Salah satu perancangan interface pada sistem ini dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kesimpulannya dari materi ini, setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengolahan dokumen surat menyurat yang masih bersifat manual, masih menggunakan buku serta tidak adanya penyimpanan dokumen secara teratur di BJB BSD Tangerang. Yang kedua, analisis dan perancangan sistem dokumen yang dibuat untuk mengatasi masalah pengaturan dokumen surat menyurat yang masih manual. Dengan menggunakan waterfall, dapat membantu pegawai BJB BSD Tangerang dalam mengelola dokumen surat menyurat sehingga lebih teratur. Menghindari duplikasi data serta terintegrasi antar beberapa departemen yang terkait dengan manajemen dokumen surat menyurat. Next. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung hati, mohon dimaafkan. Saya moderator. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.